Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Kurniawan, kelas BSA 2B. Di sini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Melayu. Langsung saja, saya akan menerangkan tentang umat Islam di Filipina Selatan. Baiklah, nomor 1, umat Islam di Filipina Selatan, sejarah perjuangan dan rekonsiliasi. Negara Filipina sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa pulau besar kecil. Pulau yang paling besar adalah Luzon dan Mindanao, yang merupakan 2/3 seluruh Filipina. Pulau lainnya Mindoro, Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar, dan Masbate, serta Pulau Palawan 1 Filipina. Filipina mempunyai beberapa gunung berapi yang terdapat di Pulau Batan dan Babuyan di utara Luzon, dan beberapa gunung di selatan Luzon. Kesultanan dan silsilah Sulu. Awal masuknya Islam ke Filipina. Dirasa penting untuk membicara Kesultanan dan Selisih Sulu. Biasa juga disebut Tarsilah Sulu, karena pembicaraan tentang masuk dan perkembangannya Islam ke Filipina tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kesultanan Sulu. Cuma harus diingat bahwa ternyata ditemui ada beberapa silsilah Sulu dan Tarsilah Sulu yang kadang-kadang satu dan lainnya tidak sama, bahkan bertentangan. Hal itu disebabkan adanya campur aduk antara dongeng atau mitos dan kenyataan sejarah. Karenanya diperlukan menggunakan seluruh silsilah dan tarsilah Sulu yang beragam dan kemudian melakukan analisa sumber, baru membuat kesimpulan-kesimpulan. Adapun susunan Sultan Sulu dari beberapa sumber itu adalah 12. Ada 12, yaitu nomor 1 Sultan Syarif ul Hasim atau Said Abu Bakar, nomor 2 Sultan Kamaluddin, 3 Sultan Aluddin, 4 Sultan Amir ul Umara, nomor 5 Sultan Muiz al Mutawaddin, nomor 6 Sultan Nasiruddin, nomor 7 Sultan Muhammad ul Halim, nomor 8 Sultan Batara Shah, nomor 9 Sultan Mualil Wasid, nomor 10 Sultan Nasiruddin II, nomor 11 Sultan Salahuddin Bakhtiar, nomor 12 Sultan Ali Shah, nomor 13 Sultan Nur Alzam, nomor 14 Sultan Al-Hakwunu Ibnu Waliyul Ahad, nomor 15 Sultan Sahaduddin, nomor 16 Sultan Mustafa Safiuddin, nomor 17 Sultan Badaruddin, nomor 18 Sultan Nasruddin, nomor 19 Sultan Azimuddin I, nomor 20 Sultan Muizzuddin, nomor 21 Sultan Israel, nomor 22 Sultan Azimuddin, nomor 23 Sultan Sorofuddin, nomor 24 Sultan Azimuddin, 25 Sultan Aliuddin, nomor 26 Sultan Sakhirullah, nomor 27 Sultan Jamalul Kiram, nomor 28 Sultan Muhammad Fadil, nomor 29 Sultan Jamalul Azam, nomor 30 Sultan Badaruddin II, nomor 31 Sultan Harun ar-Rasyid, nomor 32 Sultan Jamalul Kiram. Penyelesaian dan masa depan umat Islam Filipina. Tidak dapat dibantah bahwa selama ini setiap orang membicarakan Islam di Filipina, yang terbayang adalah perjuangan bersenjata separatisme Islam Moro untuk berusaha lepas dari cengkraman Filipina yang dianggap
menekan umat Islam dengan semua polemik argumentasi masing-masing. Tapi sebenarnya kajian tentang Islam di Filipina juga mengandung banyak keragam dan nuansa, seperti munculnya kebangkitan Islam yang cukup dinamis namun yang berada dalam kerangka Filipina. Pembangunan Muslim Filipina dalam suasana harmoni, sinergis dan mulai belajar saling percaya. Bahwa menumbuhkan suasana harmonis itu memang sulit dan tidak mudah, tapi tetap mungkin dilakukan kalau diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Umat Islam Filipina punya satu tujuan bersama, yakni pemberdayaan, empowering umat Islam dan institusi Islam. Namun mereka berbeda dalam strategi penyampaiannya. Kelompok garis keras melakukan dua strategis. Satu, menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara Islam, tentang nasib mereka yang malang ditindas oleh penguasa Filipina yang tirani. Dua, menjalankan perang gerilya untuk melemahkan pemerintah Filipina. Dua, daerah Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi Seberang. Abstrak, Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi Seberang. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Sejarah Nusantara merupakan peristiwa yang panjang dan selalu dikaitkan dengan perdagangan menurut Anthony Reid. Perdagangan merupakan hal yang vital bagi Asia Tenggara, di mana di dalam termasuk Nusantara. Kajian tentang asal-usul waktu kedatangan dan penyebaran Islam pada masa awal di Nusantara, kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan enduring issues yang terus berlanjut sampai sekarang. Tidak adanya catatan tertulis yang valid mengenai kisah-kisah konversi penduduk lokal ke dalam Islam telah menimbulkan berbagai teori dan spekulasi mengenai sejarah awal penyebaran dan perkembangan Islam di suatu wilayah di Nusantara. Satu, sebagai pendukung informasi sejarah digunakan beberapa sumber-sumber lokal, historiografi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Masyarakat Jambi pada umumnya berpendapat bahwa Islam masuk dan dibawa oleh Ahmad Salim tahun 1460 Masehi, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kajian terhadap sejarah di daerah ini hanya kembali kepada rujukan yang telah ada saja. Untuk menentukan proses Islamisasi di Indonesia pada umumnya, di Jambi pada khususnya, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah juga, memakan waktu panjang, apalagi bukti-bukti arkeologis dan sumber-sumber asing kadang-kadang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara bukti adanya orang Islam dan proses pengembangan agama. Bukti-bukti sejarah yang menunjang pendapat di atas adalah: satu, makam Datuk Paduka Berala di Pulau Berala, suatu pulau kecil di gugusan daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Kepulauan Riau. Dua, selaras Pinang Masak di makam di desa Pamunduran, sebelah timur laut Jambi. Masuknya Islam di daerah seberang kota ini bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu di daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih 16. Pada masa pemerintahan Rangkayo Hitam, Tanah Pilih sebagai pusat kerajaan hanya dipisahkan oleh Sungai Batanghari dari daerah seberang kota, sehingga proses Islamisasi daerah seberang kota bersamaan pula waktunya dengan pemindahan kerajaan Melayu tersebut. Hanya saja tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menyebarkan Islam di seberang kota ini. Yang jelas pada masa itu orang seberang telah mulai mengenal agama Islam karena di seberang kota ada bandar yang ramai dikunjungi oleh para pedagang asing, termasuk yang beragama Islam. Hanya saja kalau ditanya tentang siapa, kapan, dan bagaimana cara pertama kali penyebaran Islam di seberang kota Jambi, belum diketahui secara pasti. Masuknya Islam di daerah seberang kota Jambi bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke dalam Jambi, yaitu Tanah Pilih, pada masa pemerintahan Rangkayo Hitam. Sedangkan
sebagai pusat kerajaan berada di Tanah Pilih yang terletak di kota Jambi, sedangkan orang yang pertama kali menyebar Islam di seluruh kota Jambi adalah Sayyid Husain bin Ahmad Barakbah, dan kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini. 3. Judul rekam jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Tujuan penelitian membahas tentang bagaimana Muslim Myanmar dianggap sebagai pendatang, apalagi ras mereka yang dijadikan sebagai bagian dari Bangladesh yang ditempatkan oleh penjajah Inggris. Pembahasan diantara mengolakan yang terjadi di Myanmar, arahkan menjadi wilayah yang menempati posisi terpenting dalam konteks sejarah perkembangan Myanmar saat ini. Penting karena faktanya selain turut membentuk format kenegaraan Myanmar, Arakan juga mampu memberikan bingkai sosiologi bagi tata sosial dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan pasca pecahnya Perang Anglo-Burma pertama pada 1824 sampai 1826. Karena sesuai dengan perjanjian Yandabu tertanggal 2 Februari 1826, metode penelitian studi pustaka simpulan Uni Myanmar dimasukkan sebagai kesatuan kebangsaan bangsa Burma yang oleh karena alasan menjaga stabilitas nasional yang tidak hanya mengutamakan komunitas kenegaraan dari awalnya bernama Burma menjadi Myanmar. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Baiklah, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.